As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah SWT. InsyaAllah saya ingin mengajak seluruh jamaah yang mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai saudara si iman, si Islam, seakidah, untuk mengajak mereka untuk infak gandum per bulan 35.000, InsyaAllah disalurkan dalam bentuk gandum untuk saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan InsyaAllah jemaah yang ingin mendapatkan ampunan rahmat Allah SWT dan ditolong oleh Allah di akhirat nanti untuk menolong saudaranya di dunia. Semoga kita InsyaAllah senantiasa mencintai dan saling dicintai karena Allah SWT. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Para sahabat Laju Peduli dan para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun jarak kita jauh, tidak halangan kita untuk bisa menuntut ilmu. Nah, kami dari Laju Peduli yang mensponsori kajian online ini ingin menyapa kepada para donatur kami di seluruh Indonesia. Pada sore hari ini kita bersama dengan Syekh Ahmad Al-Misri. Tema kajian kita pada sore hari ini adalah bagaimana meningkatkan diri kita di bulan Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sudah bersama kita yaitu Syekh Ahmad Al-Misri. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya Syekh? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan walaupun berada di rumah. Betul Syekh. Walaupun kita semua pemirsa berada di rumah, tapi bukan berarti kita berjarak untuk menuntut ilmu. Nah, alhamdulillah dengan adanya fasilitas streaming ini bisa mendekatkan kita untuk ikhtiar kita menuntut ilmu. Baik ya Syekh, di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan keberkahan. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ampunan. Nah,
bagaimana cara kita untuk menyambut di bulan Ramadan ini agar kita lebih semakin dekat kepada Allah? Ya, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah, para penonton semuanya, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukan pada sore hari ini walaupun melalui layar. Mudah-mudahan insyaallah hati kita selalu bertemu dalam taat kepada Allah. Amin, amin. Dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ramadan ini adalah bulan yang mulia yang Allah berikan keistimewaan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Karena Allah istimewakan sebagian bulan dengan bulan yang lain, bulan Ramadan dibanding bulan yang lain, sebagian hari dibanding hari yang lain, hari Jumat, hari Arafah. Kemudian Allah istimewakan sebagian malam, malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah istimewakan sebagian saat adalah waktu sahar, dan sesaat di hari beberapa saat atau satu saat di hari Jumat. Dan Allah Subhanahu wa taala istimewakan sebagian nabi dibanding nabi yang lain adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kan Allah telah menciptakan makhluk, ini adalah Allah memilih dari makhluk tersebut para nabi dan rasul. Kemudian Allah memilih dari para nabi dan rasul 5 rasul yang kita kenal ulul azmi sesuai urutannya: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari 5 rasul ulul azmi itu 2, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kemudian Allah memilih Nabi Muhammad di atas seluruh para nabi dan rasul. Maka Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak bisa membanding-bandingkan antara para nabi dan rasul karena semua mulia di sisi Allah. Kemudian kitab Al-Quran dibanding kitab-kitab yang lain, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Musa. Dan Allah Subhanahu wa taala yang katakan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dalam surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Maka kalau kita perhatikan pada saat ini bulan Ramadan dan Al-Quran adalah bulan dan kitab yang mulia. Karena kitab-kitab terdahulu diserahkan kepada umatnya, ulamanya, kepada para ulamanya, maka mereka merubah isi dan kandungan kitab Taurat, Injil, dan seterusnya. Tetapi Allah sendiri yang menyandarkan penjagaan Al-Quran kepada dirinya sendiri. Maka Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan doa, bulan sabar, bulan jihad, bulan muhasabah, bulan Al-Quran, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang para salafus saleh 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka berdoa biar Allah sampaikan mereka pada bulan suci Ramadan. Bahkan ada sebuah doa yang masyhur yang kita biasa baca, walaupun sanadnya mungkin lemah tetapi isinya bagus. Boleh digunakan dalam fadhailul amal dengan syarat-syarat yang lain sudah ditentukan oleh para ulama hadis. Maka Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkami kami pada bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan mereka para salafus saleh tidak memikirkan amal sebagaimana mereka memikirkan sesudah beramal apakah diterima atau tidak. Maka sesudah kita beramal benar-benar diterima atau tidak. Nah, ini yang benar-benar menjadi perhatian mereka. Sekarang kita beramal dan mudah kita beramal. Tetapi sesudah beramal apakah diterima atau tidak? Kita sholat, selepas sholat ternyata disuruh baca astagfirullah 3 kali selepas salam. Itu amalan yang dibaca oleh Nabi. Nabi SAW masih menghadap kiblat, belum membalik arah menghadap kepada para sahabat. Nabi SAW sudah membaca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, yang sampai 3 kali beliau SAW. Kenapa? Padahal harusnya alhamdulillah, kan baru selesai ibadah. Ternyata Nabi Muhammad SAW beristighfar. Kenapa? Di dalam sholat kita ini Nabi mengajarkan kepada kita bahwa di dalam sholatmu itu bisa banyak kalau lupa, banyak kelalaian, banyak tidak khusyuk dan lain, maka dengan istighfar memohon ampunan Allah, mohon agar Allah SWT menyempurnakan, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan dalam ibadah. Karena di dalam sholat itu ada yang keluar dari sholat, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat separuhnya, ada yang dapat semua, ada yang tidak dapat sama sekali, padahal mereka sebelah-sebelahan. Kemudian Nabi Ibrahim AS meninggikan pondasi Ka'bah, bukan membangun Ka'bah, karena pondasinya sudah ada. Karena terjadi banjir, gempa, dan lain sebagainya, dan itu karena di padang pasir ketutup dengan pasir tersebut, maka Allah meminta Nabi Ibrahim untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah itu amal soleh. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, surat Al-Baqarah. Ingat ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, bukan membangun Ka'bah. Rafa'a itu meninggikan pondasi Ka'bah. Pada saat itu Nabi Ibrahim, kenapa Ka'bah itu lebih tinggi? Kalau kita di sebelah Ka'bah itu kan Ka'bah lebih tinggi dari kita, tinggi luar biasa. Sedangkan Nabi Ibrahim kan Allah meminta untuk meninggikan saja, artinya nampak aja gitu udah selesai. Ternyata Nabi Ibrahim sampai beliau meninggikan terus sampai beliau nggak mencapai lebih tinggi, ternyata beliau ngambil batu, beliau berdiri di situ disebut maqam Ibrahim, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, sampai diabadikan oleh Allah, dijadikan sebagai tempat salat. Hikmahnya di situ apa? Nabi Ibrahim diminta meninggikan. Ternyata meninggikan lebih dari tingginya beliau sampai lebih tinggi lagi. Ternyata Nabi Ibrahim itu adalah hamba Allah yang suka menyempurnakan ibadahnya. Diminta melakukan satu, ternyata melakukan dua, tiga, dan seterusnya. Kenapa? Menyempurnakan ibadah. Dan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana. Kan Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Amal soleh, amal baik. Ternyata beliau masih takut amalnya nggak diterima. Maka beliau, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Dan mereka ternyata pada saat itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Maka jangan tertipu dengan puasamu, jangan tertipu dengan sedekahmu, dengan bacaan Qur'anmu, dengan bantuanmu. Sekarang kan kalau kita bilang bantuan untuk Palestina, bantuan untuk teman-teman saudara kita atau orang-orang yang membutuhkan bantuan, salah. Saya bilang itu kata yang salah. Kata yang tepat adalah kewajiban terhadap saudara di Palestina, kewajiban terhadap orang fakir miskin, kewajiban terhadap tetangga, kewajiban terhadap saudara, bukan bantuan. Bantuan itu ya hal-hal seolah-olah itu sini kamu, nih saya kasih ya. Gitu, nah, harusnya kalimat yang tepat adalah kewajiban kita. Kalau saya merasa itu wajib, berarti ketika saya tinggalkan saya berdosa. Tapi kalau bantuan ya dilakukan kebaikan, kalau nggak dilakukan pasti tidak apa-apa juga, nggak masalah. Tapi kalau kewajiban itu orang merasa bertanggung jawab terhadap saudaranya, dimanapun dia berada. Kenapa saya mikirin Palestina? Kenapa saya mikirin Rohingya atau tempat-tempat yang lain? Saya bukan mikirin mereka karena beda bangsa, tapi mereka diikatkan, dihubungkan oleh Islam. Islam tidak mengenal batas. Batas negara nggak ada. Batas budaya, bahasa itu nggak ada. Islam itu menghilangkan semua. Cuma itu batas-batas geografi aja gitu. Di peta aja gitu, dunia ini, batas negara ini, batas negara ini. Kalau Islam tidak mengenal batas. Islam itu menyatukan kita, satu keluarga, satu tubuh. Maka kata Nabi SAW, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahim wa ta'atumhum kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bisarhum. Itu semua umat Islam ini seperti satu tubuh. Ya, kalau satu anggota aja merasakan sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Maka coba perhatikan. Itulah umat Islam. Saudara kita di Palestina lapar, kita di Indonesia merasakan kelaparannya. Karena Nabi yang mengajarkan, dan itu sifat Nabi dalam surat dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi. Beliau merasakan kesulitan kalau kau merasakan kesulitan. Kita umat menderita saat ini corona, Nabi SAW merasakannya SAW di dalam maqamnya syarif sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris, beliau itu menginginkan keselamatan buat kalian. Ya, Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika menjenguk gulam Yahudi. Yang orang bilang toleransi, ini gulam Yahudi kerja di rumah Nabi. Mau apa lagi? Yahudi kerja di rumah Nabi. Mau apa lagi toleransi? Ya, kita toleransi sampai kita diinjak-injak sekarang sama mereka. Giliran kita disuruh toleransi, giliran mereka wallahu a'lam bissawab. Ya. Maka menjenguk gulam Yahudi tersebut, ternyata Nabi peduli. Nabi peduli, segitunya peduli Nabi. Ini anak lagi sekarat, dia bilang, Nabi mengajaknya untuk baca syahadat. Dia lihat ayahnya, karena ayahnya di sebelah. Apa kata ayahnya? Ata' Abul Qasim, ta'atil Abul Qasim, itu julukan Rasulullah SAW. Dan ada mengucapkan syahadat, wafat. Nabi SAW langsung, fadaraba bi sadrihi, Nabi pegang dadanya SAW. Nabi katakan, Alhamdulillah, alladhi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka jahanam.
Maka alhamdulillah kita saat ini di bulan suci Ramadan. Kita di bulan suci Ramadan ini bisa mendapatkan banyak manfaat dan banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat Islam. Biasanya syaitan dikurung di bulan Ramadan. Ternyata kita sebelum syaitan dikurung, kita yang dikurung duluan sebulan. Sebelum Ramadan kita yang dikurung duluan. Itu nggak pernah terjadi di planet bumi. Hanya baru pertama kali ini. Sebelum syaitan tahan ya, kita malah yang dikurung duluan. Luar biasa kan? Betul nggak Ustaz? Betul saya. Nah, antum jangan senyum dan diam, itu bersuara nggak apa-apa. Biar ketahuan antum masih bisa ngomong insya Allah. Jelas? Maka itu nggak pernah terjadi. Artinya apa? Sekarang kita dulu kalau orang ditelepon sama istrinya atau telepon rumah dulu ya, zaman dulu ya masih ada telepon rumah, sekarang udah almarhum ya. Sudah masuk sejarah. Artinya apa? Kalau ditelepon dari telepon rumah atau telepon istri dibilang apa? Tulisannya apa? Baiti jannati. Ya salam. Kata yang indah, rumahku surgaku. Sekarang Allah kasih kesempatan, ayo jadikan rumahmu sebagai surga. Ada lantunan ayat suci Quran, salat tarawih berjamaah, salat 5 waktu berjamaah, kemudian berdoa bersama, baca Quran bersama. Luar biasa. Sekarang bisa baiti jannati diadakan di rumah. Ya. Iya betul. Maka kita bisa memanfaatkan setiap waktu, setiap detik berharga. Maaf, kita bisa terkena wabah sekarang, kita nggak tahu. Betul. Bisa kita dalam keadaan sehat, tiba-tiba berapa jam, berapa hari udah di bawah tanah. Iya betul. Sekarang para pahlawan-pahlawan kita ini, para medis, itu luar biasa mereka. Saya selalu bilang, jasanya kau terima, jasanya kau tolak, gimana? Bertentangan. Jasanya dia mengobati kita, meiniin kita di rumah sakit, meninggalkan orang yang dia cintai. Dia menggunakan pakaian luar biasa. Sampai ada salah satu teman bilang, luar biasa kalau antum pakai baju itu. 2-3 jam aja udah gelisah, keringatan semua. Tapi ternyata dia bisa menggunakan sampai 12 jam. Ada yang 8 jam, ada yang mungkin lebih dari itu. Ada yang nggak pernah bertemu dengan istri dan anaknya. Karena dia khawatir. Maka jasanya kau terima, jasadnya kau tolak kalau dia meninggal. Karena harusnya itu adalah perannya pemerintah. Setiap ada pahlawan meninggal dunia maupun pasien harus dikawal pemerintah. Dikawal polisi, jangan cuma pejabat saja. Inilah pahlawan yang harus dikawal. Ketika dimakamkan, biar tidak ada kerusuhan. Karena bilang, jasanya kau terima, jasadnya kau tolak. Itu sebenarnya bertolak belakang dengan hati nurani kita. Bertolak belakang dengan ajaran Islam kita. Ya, maka yang bisa kita manfaatkan setiap detik, setiap waktu, Ustaz. Setiap waktu itu sangat berharga. Mau ditanya dulu sedikit saya, untuk diperdalam ada yang menarik ini saya, yang mungkin saya lupa pada penekanan yang tadi saya bilang. Kedengaran saya? Kedengaran, Masya Allah, kedengaran. Sangat jelas, luar biasa. Kayak suara penyanyi gitu, artis bagus gitu, indah. Masya Allah. Iya. Tadi Syekh bilang Nabi Ibrahim itu ketika diperintahkan berusaha memaksimalkan hasil agar diterima. Sementara sudah dimaksimalkan masih diminta juga untuk permohonan untuk betul-betul dikabulkan. Artinya memang itu Nabi Ibrahim. Nah, kita manusia biasa, bukan nabi, bukan apa-apa. Belum tentu amal kita diterima. Kadang-kadang kita lebih percaya diri bahwa kita sudah mengumpulkan banyak amal. Nah, ini yang membuat kita harus bisa menjaga hati kita agar kita tidak terlalu percaya diri, sehingga semua amal yang kita lakukan sepertinya udah pasti diterima gitu, Gini Ustaz, amal itu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak diterima. Akhir surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad." Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, beliau mengatakan liqabulil 'amali syaratan. Agar diterima amalmu itu ada 2 syarat. Pertama, al-ikhlas. Ikhlas itu apa? Gampang sekali. Engkau pernah lihat orang berjalan di atas pasir. Engkau lihat bekasnya, tapi nggak dengar suaranya. Itulah orang ikhlas. Orang mukhlis itu, maka mukhlis itu yang diselamatkan. Sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan. Innahu kana min ibadana al-mukhlisin, dan ada qiraat al-mukhlasin. Ada 2 qiraat, al-mukhlisin. Ya. Maka subhanallah, man ra'a fi amali ikhlas fa inna ikhlasu yahtaju ila ikhlas. Barang siapa yang melihat di dalam amalnya ikhlas, maka ikhlasnya masih sangat membutuhkan ikhlas lagi. Ya,
Maka orang ikhlas itu Ustaz adalah orang yang berjalan di atas pasir. Antum nampak bekasnya, tapi tidak terdengar suaranya. Zaman now beda Ustaz. Orang kalau udah infak, biasa kan Jumatan tuh lihat tuh. Memang bagus untuk memancing orang lain, boleh. Tapi kalau sering begitu terus ya berlebihan. Gini, kami terima infak dari Pak Haji Fulan, alhamdulillah 20.000, 50.000, 100.000, 2 juta. Tiba-tiba dia hampir mau lirik ke kanan ke kiri, ini saya yang tadi 2 juta ya, terima kasih, jangan begitu ya, namanya Bapak kanan Ahmad. kiri gitu. Nah, ya. Namanya Bapak Ahmad yang banyak. Iya, bukan saya ya. Gini, maka gini, pernah di salah satu waktu salat tarawih di salah satu komplek ada masjid yang masya Allah luar biasa. Tiba-tiba malam pertama ada yang infak 1 juta, tapi ada orang lebih kaya infaknya cuma 500, diumumin. Kami terima infak dari Pak Haji Fulan 500.000, yang ini 1 juta, yang 1 juta dari ke orang lebih kaya. Sombong kau ya. Udah ini masih aja di bawah saya. Padahal dia lebih kaya kan. Esok dia langsung hajar 1,5 juta. Yang ini hajar 2 juta. Masa nggak mau kalah? Tiba-tiba pengurus bilang, Syekh, kalau kita begini terus ya orang nanti ria. Biarin aja mereka ria, yang penting kotak kita terisi dengan orang. Urusan mereka sama Allah. Kalau kita nggak perlu, nggak mikirin. Biarkan mereka yang diurus sama Allah SWT. Maka hati-hati dengan amal ibadahmu. Ada maksiat mengantarkan ke surga, ada taat mengantarkan ke neraka. Maksiat mengantarkan ke surga adalah maksiat yang disertai dengan penyesalan. Ada Al-Qadhi Iyad, penulis kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquq Mustafa, 2 jilid tentang Rasulullah SAW, sekarang digabung 1 jilid. Itu beliau dulu ya perampok, maling, pencuri. Dikatakan tentang beliau radhiyallahu an, beliau pernah naik di salah satu tembok rumah orang, malam hari mau ya biasa cari ini gitu ya. Tiba-tiba dia dengar, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Subhanallah, ajib. Mendengarkan, bukankah waktunya kamu khusyuk? Dengarkan, patuh kepada aturan Allah, perintah Allah. Ternyata beliau langsung turun, bala ana ya Rabb. Tentu ya Allah, ini waktunya. Beliau mandi dan menjadi ahli ibadah. Subhanallah. Maka itulah kalau kita lihat seperti para ulama-ulama kita, Sayyidi Imam Abdul Qadir Jilani, beliau ketika dititipkan sama ibunya sekian dirham, 40 dirham apa sekian, untuk pergi menuntut ilmu atau kemana. Tiba-tiba ada, ya begitulah, berampok di jalanan, keluarin dompet yang di kantong semua. Dia ditanya, kamu bawa enggak? Oh, bawa 40 dirham. Dinar apa dirham? Ini orang ditertawakan. Kamu lucu ini. Orang ditanya, kamu tahu kan duitnya kita mengambil. Kamu kok menjawab jujur amat, dibawa ke atasannya. Ditanya di depan dia, kamu bawa enggak? Ternyata jujur. Kenapa? Mereka mencapai derajat ikhlas itu karena kejujuran. Kejujuran dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku, dan hati. Hati mereka ikhlas. Dulu nggak ada penyakit-penyakit seperti sekarang. Kenapa? Hati mereka bersih. Ya, sekarang karena hati kita kotor, ya, iri dengan tetangga sebelah kanan kiri, ini kan nanti apa? Akhirnya dia lirik ke temannya, sahabat dia sakit hati. Ya begitu terus. Maka istri orang bilang, bang, tetangga kita udah ganti kulkas, bang. Di sebelahnya, itu tetangga kita udah ganti ini, Ustaz, bang, udah ganti mobil. Ya, tetangga lagi udah pindah rumah. Kata suaminya, kenapa lihat tetangga sebelah kanan, sebelah kiri udah nambah istri. Giliran ini nggak mau dilihatin, giliran itu dia. Ya. Maka ketika beliau di bawah, tanya, kamu bawanya uang? Ya sekian. Loh, kamu kenapa jujur? Kamu tahu kan kamu mengambil tuh uang. Beliau mengatakan, laqad ahadtu ummi ala sidq. Saya ini benar-benar berjanji dengan ibu saya itu untuk jujur. Ya, itu riwayat itu wallahu alam dikatakan Abu Yazid al-Bustami, afwan, bukan Imam Abdul Qadir Jilani. Abu Yazid al-Bustami as-Sufi, ulama Sufi, Abu Yazid al-Bustami. Ya. Kemudian beliau subhanallah, dia jujur sama ibunya. Dia nggak mau bohong walaupun ibunya nggak lihat. Karena ibunya bilang, kamu harus ahidni ala sidq. Kamu harus berjanji sama saya, kamu jujur dalam segala hal. Dia bilang apa? Subhanallah, kamu berjanji dengan ibumu, kamu jujur. Bagaimana kita dengan Allah? Lalu mereka bertaubat kepada Allah SWT. Ya, maka itulah Ustaz. Harus kita jangan tertipu dengan amal ibadah kita. Dulu orang di depan Ka'bah begini, sekarang depan Ka'bah begini. Iya betul. Selfie dan lain. Ya, maka jadi orang-orang saat ini banyak ibadah-ibadah yang tertinggal dan banyak keikhlasan mereka yang hilang karena bisa jadi gara-gara medsos,
ya. Betul, Syekh. Godaannya Maka luar biasa. ya, godaannya besar. Kadang-kadang Masya Allah ngupload foto bersama 2000 anak yatim. Santunan anak yatim udah kumisan lagi, bukan anak yatim lagi kan, anak yatim sebelum balik. Kalau sudah balik ya bukan anak yatim, fakir miskin boleh, duafa boleh, tapi bukan yatim lagi. Udah kumisan bersama 2000 anak. Alhamdulillah baru selesai santunan anak yatim 2000. Pas dibuka amplop anak yatim isinya 10.000, 15.000, norak tuh orang. Jadi anak itu menghabiskan uang dalam perjalanan menuju ke tempat orang kayak tersebut. Malah bukan memuliakan anak yatim, malah menghinakan anak yatim. Saya bilang, selalu kita memanggil, mengundang anak yatim. Kapan kita datangin anak yatim? Kalau Anda memuliakan, memang benar-benar kita datangin. Betul. Kita lihat situasi rumahnya, kondisi rumahnya. Oh, bukan anak cuma sekedar makan minum, rumahnya mau dibetulin. Oh, Masya Allah, dia nggak punya lemari buat pakaiannya. Dia nggak ada tempat buat ini, nggak ada sejadah buat sholatnya. Kan kita bisa tahu. Bisa, oh isinya maaf mau dibetulin. Kan kita bisa lihat kondisi orang yatim, anak yatim langsung. Ya. Maka ketika kita mengundang anak yatim terus, kapan kita lebih memuliakan anak yatim, kita mendatangi anak yatim. Ya, maka kita harus lihat rumahnya, kondisi kebutuhannya, apa segala macam, ya, segala macam yang dibutuhkan oleh anak-anak yatim. Ya, maka mudah-mudahan insya Allah bisa kita lebih memuliakan mereka, kita mendatangi mereka, kita memperhatikan kehidupan mereka, tempat tinggal mereka dan lain sebagainya. Apalagi mungkin bisa lihat ibu anak yatim, Masya Allah masih muda bisa, ya begitu, janda muda dinikahin, janda tua disantunin ya, Insya Allah. Masya Allah. Saya ini untuk yang kedua tentang amal tadi saya kan sudah dijelaskan maksiat yang membawa ke surga. Nah, sekarang ibadah yang membawa ke neraka itu yang bagaimana sih? Maksiat yang mengantarkan ke surga adalah maksiat itu strategi yang salah. Kemudian dia berubah total gara-gara maksiat itu. Dan ada taat yang mengantarkan kita ke neraka. Titik tolaknya pada pelaksanaan maksiat sehingga dia terbuka hatinya. Nah, maka ada taat yang mengantarkan kita ke neraka. Sehabis taat merasa dirinya hebat. Selesai puasa Ramadan, Masya Allah, udah gugur kewajiban. Santai kayak di pantai kalau selesai sholat berjamaah. Oh, dia tenang. Padahal belum tentu diterima. Ya, belum tentu diterima. Maka seperti bersedekah. Mereka diam-diam bersedekah. Gini, Sayyidina Abu Talha, sahabat Rasulullah SAW, pernah ngintip amalan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab di tengah malam masuk ke salah satu rumah. Sayyidina Talha kepo, penasaran beliau. Kayak zaman kita sekarang gitu. Saya kenal kepo juga. Masya Allah. Itu komus ahli ini. Ya, ahli ABG gitu ya. Maka gini, anak Sayyidina Talha memperhatikan Sayyidina Umar masuk ke salah satu rumah tengah malam. Sayyidina Talha penasaran, ini ngapain ya Umar tengah malam? Sayyidina Umar keluar dan pergi dari rumah tersebut. Sayyidina Talha karena penasaran masuk rumah itu. Di dalamnya ada nenek-nenek sudah tua, sudah renta, sudah sepuh beliau. Sayyidina Talha nanya, ini orang tadi ngapain di sini, Nek? Kata beliau, ini orang setiap sekian waktu datang ke saya, memperhatikan saya, membersihkan saya, menguruskan keperluan saya dan lain. Ternyata Sayyidina Talha itu salah menilai Sayyidina Umar. Sampai beliau menyesali perbuatannya. Apakah kamu, hai Talha, yang kau rugi ini, celaka bagimu? Kau ini mengikuti, mencari kekurangan dan kesalahan umat musibah. Ya, beliau merasa bersalah. Maka kita ini jangan mengikuti orang-orang. Tiba-tiba ada orang, menutup kepalanya atau nggak nampak wajahnya, jalan di pinggir jalan tengah malam bagikan nasi goreng atau apa ke orang-orang yang pakai gerobak di pinggir jalan atau orang-orang yang susah. Jangan Anda kepo penasaran, ini siapa ini ya, tengah malam begitu. Biarkan urusan hamba itu diserahkan kepada Allah. Anda bisa menirunya, tapi jangan membongkar rahasianya, karena ada sebagian orang tidak suka. Maka dulu para orang-orang, para zuhad, para ubad, ahli ibadah, orang-orang sufi,
Dulu kalau sampai tersebar berita beliau bahwa dia orang soleh, dia waliullah, beliau minta sama Allah untuk diwafatkan. Kenapa? Karena takut difitnah dalam agama. Dan itu diperbolehkan. Dalam Islam kita nggak boleh berharap mati, nggak boleh berharap kematian, kecuali kalau terjadi dua. Sampai Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam kitab Al-Adhkar karangan beliau, di situ beliau menamakan bab karahiyat tamannil maut, bab tidak boleh kita berharap mati. Dan beliau mencantumkan hadis Anas, ya, hadis Rasulullah SAW, Halo saya. wafani makana wafatu khairan li, dan wafatkan aku ya Allah jika kematian itu terbaik untukku. Tapi malah sekarang amal-amalan yang kita lakukan itu sangat luar biasa, ya. Maka kita harus berhati-hati dengan amal kita, ucapan kita, tingkah laku kita, dan juga perbuatan kita. Semoga Allah selamatkan amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Syekh, tadi kalau nggak salah baru satu yang sudah disampaikan, yaitu tentang ikhlas. Itu sudah banyak yang kita bisa ambil. Nah, kira-kira yang kedua apa ini Syekh selain ikhlas? Gini, berdoa agar diberikan kemudahan oleh Allah, taufik oleh Allah. Kalau Allah tidak, sebelum ikhlas lagi, engkau harus berdoa agar berharap taufik Allah. Ya, sengsara seorang hamba kalau tidak diberi taufik. Tak bakalan mencapai kebahagiaan dan kemuliaan seorang hamba kalau tidak diberi taufik oleh Allah. Karena qulubul ibadi baina isba'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati hamba itu di dalam genggaman Allah. Allah membolak-balikkan hati hamba itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Maka ketika hidayah, Nabi Muhammad mau berbagi hidayah, Allah bilang tidak, itu bukan aryamu Muhammad SAW. Ma'ala rasul ilal balagh. Kamu hanya cuma Rasul itu menyampaikan. Maka ketika beliau berusaha untuk mendoakan pamannya Abu Talib, sesudah wafatnya Abu Talib, Rasulullah SAW dilarang dalam Al-Quran. Ada surat At-Taubah, ya, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dilarang untuk Nabi dan orang beriman untuk beristighfar, berdoa untuk orang-orang yang sudah dipastikan masuk ke dalam neraka atau menjadi ahli neraka. Kemudian dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Hidayah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari, ya ammi qul kalima haju laka ba'indallah. Katakan satu kalimat yang aku menjadi hujah di hadapan Allah. Ternyata dia bilang meninggal atas agama Abdul Muttalib. Dan di situ di sekitarnya ternyata sahabat-sahabat buruknya. Ada Abu Jahal, Abu Gosok, apa-apaan gitu, semua ada di sebelahnya. Maka jadi nggak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Itulah sahabat itu punya pengaruh besar, khususnya di akhir hayat. Ya. Maka Allah memberi taufik kepada kita. Kalau Allah tidak memberi taufik, hamba itu tidak bisa buat apa-apa. Ya. Maka kita bilang la haula, ya, wala quwwata illa billah. Artinya apa? Haul itu artinya perubahan, tahawul, perubahan dari kondisi ke kondisi yang lain. Illa billah, la haula wala quwwata. Tidak bisa berubah dari kondisi ke kondisi, dari keadaan ke keadaan yang lain, dan tidak mendapatkan kekuatan iman, ibadah, illa billah, kecuali kalau dikehendaki oleh Allah, diberi oleh Allah. Maka ada doa yang boleh dibaca sebelum salam dan boleh dibaca sehabis salam ketika salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, berikan kekuatan untukku, a'inni ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir, mengingatmu ya Allah, ya, wa syukrika, senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadat, memperindah ibadah. Dan ada doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati aku di atas agama-Mu ya Allah. Bicara tadi la haula wala quwata illa billah, ini berkaitan erat dengan kondisi kita sekarang ini, bisa, di mana iya, kita di muhawwilil ahwal. Allahumma hawwil halana ila ahsanil ahwal. Betul saya. Nah, dengan kondisi yang ada ini, kondisi kita harus di rumah, tidak bisa melaksanakan
sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih di masjid, bahkan di hadapan kita ada bayangan kita tidak akan melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Jumat juga seperti itu. Ya, Kira-kira Jumat bagaimana aja ini, nggak Syekh? kerjakan apalagi Idul Fitri. Sampai ada orang bertanya kemarin, Syekh, gimana dengan sholat? Gimana dengan sholat Id? Ana bila antum mikirin sholat Id yang sunnah, bagaimana dengan sholat yang wajib? Wajib Ya, ya, sholat Jumat. luar biasa. Kadang-kadang masyarakat kita ini tinggalkan yang ini gitu, yang besar dengan yang kecil. Iya. Betul, Syekh. Allah. Nah ini bagaimana sih kita untuk bisa dekat kepada Allah sementara ibadah kita nggak maksimal, nggak bisa yang tadi sudah kita singgung itu, Syekh. Sebenarnya gini Ustaz, Hmm. dimanapun orang Muslim itu beribadah, tak harus ada masjid juga. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turabuha tahur. Bumi itu masjid untuk Nabi SAW kecuali tempat-tempat yang dilarang. Ya. Nah, maka kita bisa jadikan rumah kita sebagai, kan ini masalah yang bilang nanti datang sebelum akhir Ramadan kita beriktikaf gimana? Memang Betul. ijma' ulama, sepakat para ulama bahwa iktikaf itu tidak kecuali di masjid, tidak dilakukan kecuali di masjid. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Al-Baqarah ayat 187. Ya, dan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan, sepakat ulama. Tapi ternyata ada sebagian ulama seperti mazhab Hanafi dan pendapat lama dalam mazhab Syafi'i dan Imam Sufyan ats-Tsauri dan Imam Ibrahim an-Nakhai, mereka membolehkan wanita untuk beriktikaf di dalam musalla baituha atau masjid baitiha. Di rumah juga. Di musalla rumahnya. Musalla rumah. Berarti rumah kita itu ada musallahnya. Betul, tempat Masjid di rumah. Nabi SAW gini, kalau kita berpikir sampai ya kita nggak tarawih, ngapain kau nangis? Kenapa kau nangis? Seperti muazin sampai mengumandangkan azan menangis. Sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Kenapa kau nangis? Bukankah itu sunnah dulu yang dilakukan para sahabat? Dalam hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Abbas. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum, dua riwayat. Salatlah di rumah kalian, salatlah di tempat tinggal kalian. Mereka juga nggak nangis, nggak diceritakan bahwa muazin baca yang nangis. Tidak. Itu kita pindah dari sunnah ke sunnah yang lain. Kita sholat berjamaah di masjid. Sekarang dipindahkan oleh Allah. Dulu kita sholat tarawih berjamaah di masjid. Sekarang dipindahkan ke rumah. Karena Nabi SAW malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dalam riwayat dalam ketiga atau keempat, Nabi SAW nggak sholat di masjid lagi, cuma beberapa malam saja. Kenapa? Nabi SAW sampai sahabat menunggu sampai menjelang subuh. Nabi keluar SAW, kalian ngapain? Menunggu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, enggak, ada takut keluar. Dan itu ternyata jamaah bertambah. Jamaah bertambah, setiap malam bertambah. Akhirnya malam ketiga, keempat, Nabi SAW enggak keluar. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa enggak keluar? Kata Nabi SAW, khiftu an tufrada alaikum. Saya khawatir itu wajib bagi kalian. Seperti orang yang Nabi SAW, ya ayyuhan nas innallaha qad kataba alaikum al-hajja fa'ujju. Wahai manusia, itu Allah wajibkan haji buat kalian. Hajilah ke Baitullah al-Haram. Kemudian seorang sahabat bilang, afi kulli am ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Nabi diam. Afi kulli am, Nabi diam. Nabi SAW bilang, lau qultu na'am la wajibat wa mastata'tu. Saya kalau bilang iya, wajib, nanti kalian susah melakukannya. Apalagi kita kondisi sekarang. Kita seumur hidup aja haji sekali aja kita bersyukur, lahir batin. Kenapa? Ya, orang nunggu usia 70, 80 tahun baru diberangkatkan haji. Ya. Maka kita bisa menjadikan rumah kita itu kan pindah dari sunnah ke sunnah, dan itu kan darurat. Darurat itu tibihul mahdhurat. Yang dilarang itu bisa halal karena darurat. Wa daruratu tuqaddar, kata ulama usul fikih. Darurat itu diukur dengan sesuai kadar kebutuhannya. Contoh, saya dalam perjalanan udah hampir mau mati, mengalami kematian di padang pasir, di hutan, di mana. Tiba-tiba di depan saya ada daging anjing atau daging babi. Bagaimana? Kata ulama, makan secukupnya. Ya, sampai menutupi rasa lapar kita. Habis itu kita melanjutkan perjalanan. Bukan makan sampai kenyang, sampai ke rebahan gitu. Enggak. Kita makan sampai merasa benar-benar menutupi rasa lapar kita sampai kita melanjutkan perjalanan kita untuk bisa mencari makanan yang lebih halal. Maka ini kondisi sekarang. Ayo kita manfaatkan. Seperti kita nggak bisa tangisin nasi yang sudah jadi bubur. Kalau jadi bubur, ya udah makan aja itu bubur, enak juga kok. Kita juga kalau lagi sakit makan bubur, orang sarapan bubur juga kan. Benar gak Ustaz? Iya betul, sekarang bubur banyak yang spesial. Oh banyak bubur, bubur ayam, bubur apa, macam-macam. Ya dulu awal Anda datang ke Indonesia, bubur itu Anda makan kalau lagi sakit. Sekarang Masya Allah, kadang-kadang pagi-pagi cari bubur, cari nasi uduk, luar biasa ya. Maka manfaatkan. Contoh,
Oh, saya dikurung di rumah. Berarti Allah ingin berpesan kepada kita, ada hikmah. Pertama, biar merasakan penderitaan orang lain. Orang Palestina, negara-negara yang mengalami kesulitan, peperangan, mereka yang disiksa karena Islam imannya. Kita sekarang merasakan, kita nggak bisa keluar dari rumah. Mereka juga sama. Kita juga dapat makan susah. Ya, mereka juga sama. Biar kau rasakan. Apalagi ditambah dengan Ramadan, 2 kali lipat kita rasakan. Kenapa? Karena Ramadan itu madrasah sabr, sekolah untuk mendapatkan kesabaran. Bagaimana cara kita mendapatkan kesabaran daripada bulan suci Ramadan ini? Bermujahadah. Bagaimana melawan hawa nafsu? Bukan hanya cuma melawan rasa haus, lapar, tidak. Syahwat, semua dilawan. Syaitan juga dilawan. Ya. Maka ini banyak nikmat. Dulu kita jarang berkumpul. Saya jujur, pribadi saya, gak pernah saya berbuka puasa sama keluarga setiap malam begini. Sekarang Masya Allah, sebulan full buka puasa di rumah. Betul. Dulu anak imam tarawih di sana kemari, ke sana kemari, tapi nggak pernah imam tarawih buat keluarga. Sekarang malah alhamdulillah setiap malam sampai suara saya hilang, nggak ada imam lain kecuali saya. Ya, tapi ya banyak nikmat, kita lebih dekat dengan keluarga. Sampai ada yang WA anak, Syekh, corona negatif, istri positif, Masya Allah, ada hikmahnya juga kan. Luar biasa kan. Ngomong-ngomong benar Ya, saya istri positif. Nah, Ngomong-ngomong benar istri positif lagi. iya, mudah-mudahan doakan insya Allah Ustaz. Tapi ada nomor baru tadi WA anak pagi. Syekh, alhamdulillah corona negatif, istri positif. Anak bilang Masya Allah, tabarakallah. Anak bilang mati 1, selahir 1000. Astagfirullah. Tapi kalau antum ini nampaknya kelihatan di kantor terus ini, jarang pulang, mungkin kayak Bang Tayyib. Enggak, saya justru bisa menikmati juga alhamdulillah saya. Alhamdulillah, barakallah. Yang seperti ini. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa namanya Syekh? Sambil menunggu pertanyaan, kita juga akan membuka sesi pertanyaan. Siap. Kita mungkin ada jeda pesan sponsor dulu ya Syekh. Fadal, silakan. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Srishti
به ما نور Baik para shaimin dan shaimat sekalian, kita buka pertanyaan. Mungkin diantara para jamaah sekalian ada yang ingin bertanya lebih dalam tentang materi kita, bagaimana cara kita lebih dekat kepada Allah di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Ini ada pertanyaan pembuka nih ya Syekh. Betul. Dari Fakih di Pamulang bertanya, Syekh, sudah berulang-ulang berusaha untuk ikhlas tetapi selalu gagal. Nah, itu kira-kira bagaimana sih? Berusaha untuk ikhlas tapi selalu terjerumus kepada ada sedikit perasaan jadi ria atau jadi apa gitu. Tidak. Tinggalkan, lupakan apa yang Anda pikirkan dan Anda khawatirkan. Itulah tipu daya syaitan untuk merusakkan amal ibadahmu. Kadang-kadang sehabis bersedekah, sehabis berinfak, habis bantu orang, habis ibadah, syaitan bilang, kamu, saya tahu masa lalu kamu, dulu kamu parah, kamu ini Masya Allah lebih parah dari saya, kata iblis begitu. Akhirnya meragukan kita terhadap amal, akhirnya kita putus beramal. Maka terus kita berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya amal ibadah kita akan diterima. Allah lebih rahman dari apa yang kau pikirkan. Allah lebih rahim dari apa yang kau pikirkan. Rahman itu sifat kasih sayang, maha pengasih Allah SWT. Ya, Rahman dan Rahim berasal dari rahmah, kasih sayang. Rahman itu kasih sayang Allah secara umum, diberikan kepada orang mukmin dan orang kafir. Maka orang kafir diberi kasih makan minum oleh Allah di dunia. Tapi kalau Rahim lebih khusus lagi, maha kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kasih sayang Allah diberikan kepada orang beriman berupa hidayah di dunia dan surga di akhirat. Maka Anda jangan tertipu dengan syaitan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di banyak ayat dalam Al-Qur'an, ya. La ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hanya disebut syaitan itu sebagai ibadah bagi kita. Ya. Ada indikator nggak sih, misalnya orang ikhlas itu dia lupa dengan apa yang sudah dilakukan atau apa namanya, sama sekali nggak mengingat atau sebagaimana gitu sih? Gini, ulama sebagian mengatakan orang yang ikhlas itu adalah orang ketika dia sudah beramal dia melupakan amalnya. Berarti lupa. Ada yang bilang kalau Anda ingat terus itu, aduh repot. Lu berusaha gini, beramal lupakan. Kadang-kadang kita infak 2.000 lupa, yang 10 juta itu baru kita ingat. Ingat terus. Mungkin yang besar-besar ya. Ini kan ada bersama kita teman kita Ustaz Muhammad Siddiq, beliau teman kita dari alumni Azhar, beliau sekretaris Ikatan Alumni Azhar Sumsel. Mudah-mudahan beliau bisa muncul kameranya, bisa berbagi juga, bisa menjadi sharing bersama gitu insya Allah. Baik. Mudah-mudahan beliau bisa insya Allah buka kameranya dan bisa kita mendapatkan bagian ilmu beliau. Masya Allah. Mau hadir beliau? Ustaz Siddiq masih ada bersama kita, masih hidup. Nah, nanti kita nunggu beliau, mudah-mudahan bisa segera buka kameranya, bisa membagikan ilmu kepada kita insya Allah. Baik. Saudara silakan, lanjut. Para donatur sekalian, Saimin dan Saimat, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Kami masih berikan kesempatan bagi jamaah sekalian untuk bertanya kepada Syekh tentang tema kita, bagaimana menjadi hamba yang semakin dekat di bulan Ramadan seperti Amin ya ini. Baik, ada pertanyaan masuk? Begini Syekh, ada pertanyaan. Saat Ramadan amalan kita meningkat. Nah, ada motivasi untuk melakukan amal. Bahkan semakin semakin rajin sedekah, salat tahajud, duha dan lain sebagainya. Tetapi setelah berakhirnya Ramadan mulai berkurang sedikit demi sedikit. Nah, ini bagaimana sih cara mengatasi atau menjaga amalan agar bisa tetap terjaga? Nah, begini,
Itu dalam kaidah akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebut al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, pengarang Sahih Bukhari, Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, beliau mengatakan, saya berjumpa dengan 1000 ulama hadis, ya. Mereka sepakat bahwa al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Maka ulama membagikan iman bertambah berkurang itu 4. Yang pertama, imanun yazidu wa la yanqus. Iman yang bertambah tidak pernah berkurang. Adalah iman para nabi dan rasul. Iman mereka selalu meningkat karena mereka tidak mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjaga, terpelihara, mereka maksum dari dosa kecil maupun dosa besar. Kedua, imanun la yazidu wa la yanqus. Iman yang tidak bertambah dan tidak berkurang dalam satu standar. Karena Allah ciptakan mereka dalam taat, mereka adalah para malaikat. Kemudian yang ketiga, imanun yazid wa yanqus. Iman yang bertambah dan juga berkurang. Manusia, an-nas adal al-anbiya wa rusul. Manusia selain para nabi dan rasul. Kemudian yang keempat, imanun yanqus wa la yazid. Iman yang berkurang tidak pernah bertambah. Itu imannya orang-orang fasik, orang ahli maksiat. Dari maksiat ke maksiat, dari maksiat, dari maksiat, dari maksiat ke maksiat. Kan dulu ada lagu di Indonesia, bangun tidur, tidur lagi. Itu maksiat sadar, maksiat lagi. Ya, maka itu dijelaskan dalam kitab Syarhul Baijuri ala Jawharatut Tauhid. Maka itulah, kalau Anda dalam hadis Sahih Muslim, hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, katibul wahyi, penulis wahyu Rasulullah SAW, salah satu kitabul wahyi, beliau pernah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Kaifa haluka ya Hanzalah?" Bagaimana kabarmu Hanzalah? Kata Hanzalah, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah itu udah khawatir menjadi orang munafik. Kata Abu Bakar, "Ajib, bagaimana?" Kata beliau apa? "Kami berada bersama Rasulullah, Nabi menceritakan tentang surga dan neraka, ka'anna ra'yahain." Seolah-olah kami melihat dua-duanya dengan mata kepala kami. Apabila kami kembali ke rumah kami masing-masing, afasnal azwaj wa tayaha. Kami bertemu dengan istri, anak, dan memikirkan urusan dunia kita, lupa apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya sama dengan apa yang saya rasakan, ayo kita menghadap Rasulullah. Mereka menghadap Nabi. Kemudian mereka menjelaskan, kata Nabi, subhanallah, maha suci Allah. Kemudian beliau ceritakan, ya Rasulullah, kalau kami di sini begini-begini dan seterusnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Lau tadumuna ala ma antum alaihi indi wa fi dzikr, la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turukikum." Kalau hati kalian kondisi hati kamu di luar majlis saya sama dengan di majlis saya, malaikat akan turun dari langit bersalaman dengan kalian. Kalian masih di kasur gitu, baru bangun, belum cuci muka, baru ini melek diajak salaman sama malaikat. Wa fi turukikum, dan bersalaman di jalanan juga. Lakin ya Hanzalah, akan tetapi ya Hanzalah, sa'atun wa sa'ah, sesaat dan sesaat. Sesaat iman bertambah dan sesaat iman juga berkurang. Maka bagaimana menjaga kualitas? Ada seorang ulama dari Saudi namanya Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid. Beliau menulis risalah, buku kecil saku, tentang, dulu saya baca sekitar 15 tahun yang lalu, itu namanya Zahiratu Dha'fil Iman, fenomena lemah iman. Kalau nggak salah udah diterjemahkan bahasa Indonesia. Itu bisa cari di Google juga, mungkin ada risalahnya. Antum bisa baca, di situ banyak, insya Allah banyak tips yang sudah beliau bagikan, ya. Dan di YouTube juga antum mau nonton, ada kajian saya namanya Sesaat dan Sesaat. Ya, itu kesimpulan dari hadis Nabi SAW, sesaat imanmu bertambah kalau ada di majelis ilmu, dan sesaat imanmu berkurang kalau anda jauh daripada Allah SWT. Maka kita mohon taufik Allah, duduk di majelis ilmu. Dalam hadis Sahih Tirmidzi, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqu dzikr. Apabila kalian melewati taman surga, kalian ikut bergabung di situ. Ditanya apa itu taman surga? Kata Nabi, hilaqu dzikr, lingkaran zikir, tempat-tempat pengajian. Karena kalau antum ikuti pengajian, pasti iman yang naik terus meningkat. Tapi kalau antum kumul, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian memohon taufik Allah SWT, berdoa agar wafatah husnul khatimah, dan jangan menilai seseorang itu dari hidupnya, tapi nilailah dari akhir hayatnya. Dalam hadis riwayat Tabarani, sanadnya baik, Rasulullah bersabda, "La ta'jabu bi'amali 'amilin hatta tanzuru bima yakhtimu lah." Jangan kalian kagum dan terhadap amal perbuatan seseorang sehingga kalian melihat dia mengakhiri hidupnya dalam apa.
taat atau maksiat, baru. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan yang baik dari Muadz bin Jabal, dan hadis tersebut dihasankan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab karena Imam Nawawi. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi min la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan akhirnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, "Man 'asha 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi, wa man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi." Barang siapa hidup dalam taat, ya matinya dalam taat. Barang siapa hidup dalam maksiat, bisa mati dalam maksiat, dan bisa sebaliknya, wallahu a'lam. Ya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Ya, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Faman 'asha 'ala at-ta'ah bu'itsa 'ala nafsi at-ta'ah. Wa man mata 'ala at-ta'ah bu'itsa 'ala nafsi at-ta'ah. Orang kalau hidup dalam taat, ya insyaallah meninggal dalam taat. Dan orang meninggal dalam taat, insyaallah bangkit dalam keadaan taat. Maka dikatakan orang yang sedang talbiyah, yang sedang haji itu kalau meninggal di kubur aja begitu dengan keadaan haramnya. Kenapa? Karena orang pada bangkit dari kubur, dia bilang apa? Labbaik Allahumma labbaik. Jangan kayak orang yang lagi nonton bola, tiba-tiba pas lagi nonton bola minta istrinya ngambilin gelas air minum. Tiba-tiba pas istrinya ada di dapur, tiba-tiba dengar suaminya teriak, "Go!" Belum selesai udah putus suara. Pas keluar dari dapur meninggal suaminya. Alhamdulillah. Ditanya para ulama, "Ya Syekh, gimana kondisi suami saya?" "Alhamdulillah, suami kamu orang bangkit dari kubur takut sama Allah, suami kamu bangkit dari kubur bilang gol, gol, gol." Ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan dan wafatkan kita semua dalam husnul khatimah. Amin, amin. Amin ya Rabb. Ada pertanyaan yang lain ini, Syekh. Ya. Ini dari Satria Bekasi. Mau bertanya ya Syekh, amalan apa yang lebih utama di bulan Ramadan ini? Memperbanyak khataman Al-Quran atau membaca dan mentadaburi isi Al-Quran? Nah, Ustaz Siddiq baru WA ke saya, kata beliau koneksi internet yang di sana agak susah, maka beliau cuma mendengarkan saja. Mudah-mudahan insyaAllah lain waktu bisa kita ini bergabung sama beliau. Gini, kalau antum mau mengejar pahala, ya, baca dan mengejar pahala. Ya, kalau antum mau mengejar, kan ulama dulu punya berapa target, berapa wirid disebut wirid, ya seperti aurat, ya, atau seperti sekarang disebut hizb, seperti Hizbul Bahar, Hizbul Bar, Imam Abu Hasan Syadzuli. Hizb itu adalah kumpulan daripada doa dan zikir. Maka hizb itu adalah kebiasaan, atau wirid itu kebiasaan yang dibaca setiap hari. Yang dirutinikan, dituntaskan itu setiap hari dibaca. Dulu mereka punya khatmah, mengkhatamkan itu dalam bacaan. Artinya mereka mengejar pahala. Dan ada khatmah tadabbur. Ya. Khatmah tadabbur itu dia membaca Al-Quran mungkin satu kali khatam bisa sampai 10 tahun, bisa 50 tahun, bisa 30 tahun. Itu namanya tadabbur. Dia berhenti di setiap ayat, setiap kalimat, dia menghayati, dia mentadabburinya, baca tafsir. Kalau antum mau, jangan ketinggalan dua-duanya. Di Ramadan ini, antum jadikan satu khatmah Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran itu dalam mencari pahala. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana dulu dari beliau, mengkhatamkan Al-Quran sebulan Ramadan itu 60 kali. Sehari berarti 2 kali. Berarti khatmah beliau baca itu tidak mentadaburi. Tapi beliau itu punya waktu untuk mentadaburi, menghayati ayat Al-Quran. Maka yang bacaan jalan, yang mentadabur jalan. Walaupun setiap hari satu ayat tadabur. Masya Allah. Ya. Kita la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Antum punya kejar bacaan, silahkan. Setiap huruf dapat pahala. Dalam Sahih Muslim dari Abu Muhammad Al-Bahili, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'al ashab." Baca Al-Quran karena Al-Quran datang dari kiamat membagikan pahala kepada mereka yang rajin baca Quran. Rajin aja baca Quran. Kemudian hadis Ummi wa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil barar, walladzi yaqra'ul Qur'ana huwa 'alayhi syaqqun lahu ajran, wa yatata'atu fihi 'alayhi syaqqun lahu ajran." Orang yang baca Al-Quran dengan fasih bersama para malaikat yang mulia, bukan karena dia hafiz, tapi karena dia rutin baca Quran, lancar. Maka masyarakat kalau dibaca di sebelahnya surat Yasin, dia hafal, tahu dia, karena dia sering baca. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, engkau bersama para malaikat yang mulia. Kalau terpatah-patah bacaannya, dapat pahala 2 kali. Ya, Masya Allah. Dan ada hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunan beliau, dan berkata hadithun hasanun sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Man qara'a harfan min kitab falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf lam harf mim harf. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan 2 pahala dari Allah. Dan satu kebaikan itu dilipatkan gandakan oleh Allah menjadi 10, bahkan lebih dari itu. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan, Allah tidak minta kita untuk lebih banyak menghafal Quran, tapi Allah minta kita untuk membaca dan mentadabburi. Ayat Quran turun, Iqra. Ya, harus Iqra yang mastur. Ya, Iqra manzur yang di alam semesta. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufat wal jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat dan seterusnya. Ya. Kemudian sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana al-haq. Ya, Allah akan memperlihatkan kekuasaan dan kebesaran Allah di dalam diri kita dan alam semesta yang lain. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam 2 ayat dalam Al-Qur'an, liyadabbaru, ada beberapa ayat, liyadabbaru ayati. Allah turunkan Al-Qur'an untuk ditadabburi. Surat An-Nisa Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau diturunkan dari selain Allah pasti banyak perbedaan dalam surat Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka sudah dikunci? Ya, kalau kita mentadabburi Al-Qur'an, contoh surat-surat dalam Al-Qur'an, kenapa dikatakan demikian? Kenapa surat ini berikut surat ini? Kalau kita perhatikan contohnya, surat-surat ini, contoh surat Al-Takatsur, sama habis itu surat Al-Takatsur ada surat Wal-Asri. Surat Al-Asri, wailul kulli humazatin lumazah. Kenapa posisinya letak di situ? Ulama menjelaskan dalam ilmu ulumul Quran, ilmu berkaitan dengan Quran, itu namanya tanasus surat. Kecukupan antara surat. Ya. Kenapa letaknya Al-Asr? Padahal Al-Asr itu turun surat ke-13. Tapi kenapa dalam Al-Quran diletakkan pada ayat surat yang 103? Kenapa surat Al-Iqra itu 5 ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun ternyata masuk ke dalam juz 30 bukan awal. Ternyata yang awal itu Al-Fatihah. Itu susunannya, itu ada hikmahnya. Dijelaskan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama lain. Karena letaknya surat Al-Asr itu bicara tentang waktu. Orang menghargai waktu, jangan sampai engkau lalai. Surat sebelumnya adalah At-Takatsur, artinya bermegah-megahan. Orang yang lupa, mikirin dunia, bangunan, dan lain, akhirnya dia lupa. Dan surat berikut surat Al-Asri adalah surat Al-Hamzah. Ya, pengumpat itu orang-orang yang yahsabu anna malahu akhladah, dia mengumpulkan banyak harta, dia kira hartanya akan membuat kekal abadi. Maka Allah letakkan Al-Asri itu manusia itu rugi. Al-Asri demi masa Rasulullah atau waktu asar dan lain, khilaf para ulama tafsir. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia rugi. Artinya apa? 2 kerugian yang atas. Bermegah-megahan, yang kedua pengumpat itu, ya. Wa inna kullu mazatin mazat alladhi jama'a malahu 'adad yahsabu anna malahu akhlada kalam badanna fil hutam. Ya, Allah katakan innal insana lafi khusr, semua jenis manusia itu rugi kecuali siapa? Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Beriman. Kalau Anda beriman belum tentu selamat, harus beramal saleh. Jangan berpikir Anda beramal saleh juga selamat, tidak, harus mengajak kepada kebaikan. Wa tawassaw bil haqq. Anda mengajak kepada kebaikan banyak tantangan, maka wa tawassaw bis sabr, bersabar dalam mengajak orang. Anda sekarang hijrah menuju Allah SWT, anak-anak muda yang hijrah, jangan dirinya paling suci. Anda ajak teman-teman yang dulu Anda suka nongkrong bersama mereka, biar mereka lebih dekat dan berubah menjadi lebih mulia sisi Allah SWT. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, "Lau lam tanzil min al-Qur'an illa hadhihi surah lakafatna." Kata Imam Syafi'i, kalau tidak ada turun surat yang lain dari Al-Quran kecuali surat ini, lebih dari cukup bagi kita. Dan kenapa surat Al-Ma'un, berikutnya surat Al-Kautsar, berikutnya surat Al-Kafirun, berikutnya, dan semua itu tadabbur. Kalau jelaskan contoh, ya kita kasih contohnya aja. Surat Al-Ma'un itu menghalangi kebaikan sekecil apapun. Sampai imam ulama tafsir bilang, jarum diminta oleh tetangga dia nggak mau kasih, saking kikir bakhilnya. Wa yamna'un al-ma'un. Allah ingin berpesan kepada Nabi Muhammad, kalau penduduk bumi menghalangimu kebaikan, apa yang kau minta? Tenang, bersama saya akan berikan nikmat banyak. Surat berikutnya, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami akan berikan nikmat banyak untukmu, termasuk Kautsar, itu sungai di dalam surga. Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Dulu mereka menyebut Nabi Muhammad terputus, nggak punya keturunan laki-laki, meninggal semua. Karena mereka ini kafir, yang mengenal Allah. Kata Allah, biarin Muhammad. Mereka bilang, kamu terputus, biarkan, karena mereka orang kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, surat berikutnya. Walaupun mereka kafirun, jangan putus asa. Biarkan mereka punya agama, kamu punya agama. Lakum dinukum waliyadin. Tapi ingat, walaupun mereka berbeda agama, nanti suatu waktu mereka akan masuk ke dalam agama Allah. Pada Fathu Makkah, menaklukkan Makkah pada tahun 8 Hijriah.
idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah dan fathu Makkah. Menaklukkan Makkah. Kemudian jangan sombong dengan apa yang kau raih. Jangan sombong dengan ibadah, jangan sombong dengan fathu Makkah. Kembali lagi Allah ingatkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Selalu bertasbih, bertaubat, memohon ampun. Tapi ingat, ada yang tidak diterima taubatnya. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tidak akan diterima terus taubatnya. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya itu ada tali dari api. Bagaimana kebayang tali dari api? Itu urusan Allah. Maka surat berikutnya qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Terus kita mentadabburi Al-Quran terus. Kenapa Allah bilang ahad bukan wahid? Padahal sama dalam bahasa Arab. Kalau bilang wahid bisa jadi itsnain, bisa jadi thalatha. Wahid bisa jadi 2, bisa jadi 3. Tapi kalau Allah ahad, itu putus. Ahadun fi zati, ahadun fi sifati, ahadun fi af'ali. Maha Esa dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya. Udah, laisa kamitslihi syai'un wa huwal basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Ya. Maka mudah-mudahan antum bisa mempunyai satu waktu untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam tadabbur. Kejar pahala boleh, tapi tadabbur jangan ketinggalan. Lihat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kenapa al masuk ke hamidah. Itu lihat semua dalam bahasa itu. Dan harus berguru. Kenapa guru yang akan membuka rumus-rumus ini semua. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kita mempelajari juga tajwidnya, bagaimana cara melafazkan iyyaka. Kalau tidak ditekankan nanti jadi sinar matahari, ya jadi berubah makna lagi. Kemudian kenapa Allah bilang alif lam mim? Alif lam mim itu artinya apa? Ya. Kenapa Allah bilang alif lam mim? Kok nggak ada? Semua ulama bilang Allahu a'lam bimuradi. Allah Maha mengetahui artinya. Tidak ada yang bisa jelaskan. Padahal dulu kalau kita berpikir orang kafir dulu otak-atik dalam Quran, ada kalimat yang nggak mereka paham, mereka selalu otak-atik ini bukan dari bahasa Arab. Ternyata mereka dulu nggak pernah ada yang bertanya tentang apa artinya alif lam mim dan alif lam mim ra. Sad, nun, qaf dan lain. Tosin, tosin mim. Benar kan? Nggak ada yang pernah bertanya. Berarti mereka sudah paham. Tidak pernah disebutkan dalam hadis lemah, hadis palsu aja, hadis sahih bahwa mereka pernah bertanya apa artinya alif lam mim. Mereka nggak ada. Berarti mereka sudah paham. Itulah kita bisa juga baca sedikit-sedikit. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Setiap penulis buku di awal buku, di akhir buku bilang mohon maaf jika ada kesalahan dalam tulisan, hubungi penulis dan penerbit. Ini kitab turun awalnya bilang, hei jangan cari kesalahan karena sudah sempurna. Baik, Syekh, alhamdulillah waktu kita tidak terasa sudah sampai pada titik penghabisan. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Syekh Barakallahu fiik. Amin. Ahmad Al-Misri. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan insya Allah ini sangat bermanfaat buat kita semua. Amin wa iyyakum insyaallah. Yang bisa menyaksikan ini secara langsung maupun siaran tertunda. Amin, amin ya Rabb. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin saya bisa memberikan doa sebagai penutup buat kita di akhir pertemuan kita pada sore hari ini. Tafadhol Syekh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbana fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayna shighara. Allahumma ishfi mardana warham mautana wa ahlik a'da'ana. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. تحصنا بالله ذي العزة واعتصمنا بربي ذي الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت ولا يغفل ولا ينام ولا يموت. أسألك يا الله أن تصرف عنا وعن كل المسلمين الوباء وأن ترفع عنا البلاء فأنت القادر على كل شيء. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم أن تحفظنا والمسلمين. اللهم إنا نسألك ربنا بعدد خلقك وبعظمة عزتك وعزة عرشك وبنور وجهك ونسألك بقضائك وقدرك ومبلغ حلمك وعلمك أن تشملنا برحمتك وأن تدركنا بمشيئتك وأن تجزل علينا بعطائك وفضلك وفيض وجود وفيضك وجودك وغاية بلوغك أن تنجينا يا الله من شر المرض والوباء وقنا يا الله من كافة الأسقام والآفات والبلاء في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Saya mencintai karena Allah, semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa berdoa di waktu yang mustajab ini. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah, dan mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan berakhir agar bisa kita beraktivitas kembali dan kita bisa beribadah di masjid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh. Barakallahu Ustaz. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan suatu saat kita akan bisa ketemu ya Syekh. Walaupun sekarang amin masih insyaallah. jauh. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Iya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf sama-sama Syekh. Ya, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa sekalian, itulah tadi kajian kita bersama Syekh Ahmad Al-Misri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa betul-betul menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Nantikan kajian-kajian yang lain bersama dai-dai, ustadz-ustadz yang sudah memang memiliki kepakaran di bidangnya untuk kita bisa semakin dekat kepada Allah. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya ingin mengajak seluruh jamaah yang mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai saudara si iman, si Islam, si akidah untuk mengajak mereka untuk infak gandum per bulan 35.000 insyaallah disalurkan dalam bentuk gandum untuk saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan insyaallah jemaah yang ingin mendapatkan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah di akhirat nanti untuk menolong saudaranya di dunia. Semoga kita insyaallah senantiasa mencintai dan saling dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله